perempuan menggambar perempuan tuh memang ternyata ketabuhan. Di saat laki-laki menggambar perempuan dianggap eksotisme, dianggap oh ya ini kecantikan yang diapresiasi gitu. Tapi saat perempuan menggambar perempuan itu kesannya kok kamu berani? Lah kenapa gitu? Kok kamu menantang, apalagi dengan ketelanjangan itu sering dikaitkan dengan erotisme, seksualisme, yang padahal ketelanjangan itu juga bukan sesuatu yang hanya punya satu makna gitu, apalagi dalam konteks art gitu ya. Aku merasa karyaku tuh bukan muncul sebagai kayak heroik banget ya, menantang. Enggak sih, aku nggak seberani dan sekonfrontatif itu sih. Aku bukan tipe orang yang kayak gitu, aku tipe orang yang hadir untuk menambah batu-batu aja gitu. Halo Dia Yap. Iya. Sehat? Sehat. Selamat datang di Kutok. Terima kasih. Jauh-jauh dari Salatiga ke Jogja. Yes. Berangkat jam berapa tadi? Tadi jam 7. Oke. Disebut apa nih? Berani menyebut dirinya apa nih? Halo Dia. Aku sudah aktif menggambar dari kecil sih. Jadi kalau aku selalu menyebutnya, oh ya aku orang yang hobinya gambar. Tapi kalau di pameran ya pasti aku sebagai seniman. Terus ya akhirnya jadi apa aja deh gitu. Pokoknya yang penting gambar gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dari kecil suka menggambar. Beberapa kali dipanggil ke orang tua. Kalau ada cerita waktu itu beberapa kali di sekolah dipanggil ibunya karena ketika ada tugas malah gambar. Iya, itu waktu TK. Apapun digambar gitu. Waktu TK. Dan dengan sadar menggambar sampai sekarang. Iya. Terus tadi bisa disebut di sosial medianya kan full konten-kontennya tentang menggambar. Terus sampai sekarang. Betul. Sampai sekarang lahir kecil besar remaja dan sampai sekarang juga di Salatiga gitu. Lahir di Salatiga, terus waktu kecil sempat di Bali, itu SD. Terus habis itu balik ke Salatiga sampai kuliah. Sampai sekarang. Terus memandang sebuah aktivitas kesenian ini sampai sekarang, kamu melihatnya apakah menjadi ya aku hidup dari sini atau ini sebagai hobi atau seperti apa? Perspektif tentang pengkaryaan kalau dia sebagai seniman lah di sini. Pertanyaannya agak susah ya. Aku tuh juga bingung sih, tapi kalau aku merasa aku nggak bisa melepaskan proses penciptaan karya, baik itu menggambar, atau membuat lukisan, atau sekedar mendokumentasikan lewat gambar itu dari keseharian. Dan aku merasa itu kegiatan yang aku lakukan sejak dulu. Ibaratnya ada orang yang dapat hobi waktu dia beranjak besar karena dapat influence atau mendapatkan ide untuk melakukan ini gitu. Nah, menurut aku sepertinya menggambar kegiatan mencoret-coret itu tuh memang hal naluriah yang muncul paling dini yang bisa aku ingat dan mungkin dari kecil memang sudah mencolok banget. Jadi sampai sekarang terasa natural aja gitu untuk menggambar, untuk membuat sesuatu yang berbau visual. Terus kan mulai sering muncul di explore Instagram waktu itu ketika aktivitas menggambarmu tuh didokumentasikan dengan area ruangan kerjamu seperti itu, terus ada jendela backgroundnya Gunung Merbabu ya. Yes. Terus pasti orang pada rame kayak oh tempatnya pengen banget punya tempat seperti itu, nyaman gitu. Terus ketika melihat orang-orang seperti itu apa yang ada di pikiranmu dan apakah juga sangat berpengaruh ketika tempat berkarya itu ruangannya senyaman itu juga? Sebenarnya awal mulanya adalah kenapa aku membuat konten sih. Jadi aku tuh kan memang orang yang tinggal di kota kecil, kota Salatiga. Dan sebagai orang yang walaupun dulu sempat di Bali ya, tapi kan itu masih kecil dan aku merasa identitasku tuh adalah warga Kodia, warga kota kecil. Waktu aku beranjak gede, terus kayak kerja ke Jakarta, terus ketemu orang Jakarta, ketemu orang yang lebih keren,
dari kota besar, aku tuh ada Stereotip keren stereotype ya. Aku tuh ada insekuritas. Oh, aku tuh wong deso. Inferior gitu. Iya, inferior tuh terasa banget. Dan aku tuh inget kayak aku tuh dapat kerjaan gambar mural di Jakarta. Terus habis itu aku tuh nanya ke teman-temanku, nanti di sana gimana ya? Nanti di sana kalau nanti aku jadi babu apa gimana gitu loh. Bener-bener yang ada dalam kepala aku tuh inferior itu. Waktu aku sampai di Jakarta ternyata kok ya itu tidak terjadi. Orang menerima aku dan karyaku dengan baik tanpa memandang aku dari mana, dan buat mereka aku dari mana tuh adalah bumbu yang bukan bumbu ya, tapi kesatuan yang menarik. Jadi oh ternyata tuh dari mana kita berada itu tuh nggak menjadikan kita lebih kecil, tapi justru itu yang memberi warna. Kemudian aku cerita kayak oh iya Salatiga tuh kota yang toleran lah, yang dekat gunung lah, yang udaranya airnya bagus lah. Mereka kayak oh iya aku pengen ke sana. Dan kalau aku ngobrol sama teman-teman yang pernah ada di posisiku yang di kota kecil kemudian merasa inferior gitu, oh ternyata aku nggak cuma sendiri. Nah dari situlah muncul konten-konten itu untuk mendokumentasikan apa adanya ya. Kenapa Gunung Merbabu? Karena kebetulan memang ruangannya itu jendelanya menghadap ke Gunung Merbabu dan aku suka menampilkan itu gitu. Dan jadinya salah satunya ada idea untuk ya apa adanya, menunjukkan ya memang inilah kehidupan warga pinggir kota yang ya gini-gini aja gitu. Tapi itu tuh ternyata nggak apa-apa loh, kita tuh medok, nggak apa-apa kita apa sih ibaratnya kayak deso gitu ya. Ternyata nggak apa-apa gitu. Karena dari aku berkonten itu, kemudian ya mungkin algoritma yang mempertemukan kita ya. Dengan algoritma itu juga mempertemukan aku dengan banyak banget orang dari daerah-daerah lokal sama seperti aku. Mereka kayak, oh ternyata Salatiga, oh Salatiga kok bisa kenal sama ini. Nah itu tuh memberi idea juga ke mereka bahwa oh ternyata dari manapun kita, walaupun kita nggak bisa tinggal di kota besar, it doesn't matter kayak gitu. Dan walaupun di beberapa riset kan Salatiga menjadi kota untuk pensiun paling nyaman selain Magelang. Ya benar. Gitu. Dan kalau plesetan kan dari mana Salatiga, berarti nilainya 7. Ya udah sampai bosen tuh ngejawab itu tuh kayak kemarin aku bikin story kan kayak bisa nggak sih ada jokes baru selain itu banyak banget yang reply, bener-bener kayak mungkin ada 10 orangan yang reply kayak terus kita sempat mikir-mikir sih gitu ini mungkin jadi kan Salatiga tuh kota tertua nomor 2 di Indonesia. Kemarin baru ulang tahun ke 1275 kalau nggak salah, 75 atau 76 ya, 75 kayaknya. Terus kita tuh mikir ini jangan-jangan gojekan kayak gini udah 1000 tahun kali umurnya. Iya, oke. Itu ya dari dulu kayaknya tuh. Dari dulu. Iya, dari dulu bisa jadi ribuan tahun yang lalu. Terus kita masuk ke proses karya nih. Nah dari awal tadi kan udah kenalin, terus kita tentang proses karya, terus lihat karya-karyamu yang akhir-akhir ini ya, yang udah sampai taraf konsisten dengan memperlihatkan self portrait, terus dengan kan konsisten dengan tema seperti itu. Terus ketika kami melihat, aku melihat tuh kayak kalau bahasa seninya tuh kayak mengkonfrontasi sebuah ketabuan, dan ini kok bahasa skena-skena seni ya. Terus sama malah dari situ malah pemaknaan tentang kejujuran tuh terlihat menurutku. Nah dan bold banget kan temanya dan berani. Walaupun pernah ada beberapa postingan kan baru tampilan harus disensor karena kadang kena strike copyright atau apa di beberapa platform digital, tapi tentang di luar platform digital itu kan karya-karya yang bold menurut kami. Nah itu proses sampai titik ini singkatnya sampai ketemu dengan tema karyamu yang memperlihatkan seperti itu tuh bagaimana? Nah sebenarnya karyaku tuh bukan karya self portrait. Awalnya aku denial, kayak orang bilang kayak kamu menggambar dirimu sendiri ya. Aku tuh denial dan denial keras yang offense kayak enggak lah. Tapi ya makin kesini aku juga mulai menerima ya. Mungkin memang mirip aku dan bukan mungkin ya memang mirip aku.
aku udah pernah sampai hire teman aku, dia model profesional gitu, dia keturunan dia mix Jawa Timur apa ya. Jadi kan secara fisik udah jelas-jelas beda ya gitu. Aku kayak menggunakan body language-nya dia untuk base gambar aku. Ending-endingnya gambarnya jadinya mirip aku juga gitu. Terus aku sempat diskusi sama beberapa orang. Kesimpulan yang aku ambil ya memang akhirnya karya kita mungkin akan mencerminkan kita bisa secara fisik seperti karyaku, dan ya gampangnya itu adalah bentukan fisik yang paling aku kenal dong, yaitu diriku. Tapi aku memang menggambar perempuan dari dulu tuh awalnya sebenarnya nggak ada maksud yang dalam, misalnya kayak apa ya, kayak feminis atau pesan-pesan. Awalnya nggak ada. Awalnya memang pure estetik. Aku merasa lebih suka gambar perempuan. Jadi kan aku gambar kan memang dari kecil banget. Dari TK kali, atau mungkin dari sebelum itu ya. Cuman yang aku inget itu dari SD aku tuh udah gambar kayak komik-komik Jepang kayak gitu ya, gambarnya yang aku gambar cewek. Sampai aku SMP, SMA, kuliah, aku SMA dapat mentor seni rupa, itu juga selalu objeknya perempuan. Kemudian ya aku semakin kesini juga semakin belajar ya, kenapa penting perempuan, menggambar perempuan, dan itu menjadi catatan yang ada secara kekaryaan, gimana perempuan itu menunjukkan dirinya. In a way, akhirnya karya itu bukan lagi male gaze, tapi female gaze. Bagaimana perempuan melihat perempuan, itu kan beda. Jadi aku juga mulai mengarah ke sana juga, dan aku secara sadar menggambar perempuan sekarang dengan tujuan untuk menunjukkan bagaimana perempuan itu menunjukkan dirinya. Makanya walaupun ada banyak karya yang menggambarkan perempuan, menurut aku penting bahwa ini adalah perempuan yang dibuat oleh perempuan, gitu. Kemudian memang keberanian untuk menggambar perempuan itu ternyata sesuatu yang sulit ya. Awalnya aku nggak pernah merasa itu menjadi sesuatu yang menantang, karena waktu itu juga skalanya belum sebesar sekarang, dan mungkin sekarang juga sebenarnya belum besar-besar banget ya. Aku masih melihat dan masih pingin punya skala yang lebih besar dari sekarang. Tapi di skala yang masih segini aja aku mulai merasa ada tantangannya juga gitu ya. Aku nggak bisa bilang dengan gamblang bahwa ini mudah untuk dilakukan oleh semua perempuan. Karena perempuan menggambar perempuan itu memang ternyata ketabuhan. Di saat laki-laki menggambar perempuan dianggap eksotisme, dianggap oh ya ini kecantikan yang diapresiasi gitu. Tapi saat perempuan menggambar perempuan, itu kesannya kok kamu berani? Lah kenapa gitu? Kok kamu menantang, apalagi dengan ketelanjangan itu sering dikaitkan dengan erotisme, seksualisme, yang padahal ketelanjangan itu juga bukan sesuatu yang hanya punya satu makna gitu, apalagi dalam konteks art gitu ya. Jadi akhirnya menurut aku di saat aku menggambar perempuan, bukan lagi tentang karyanya, tapi sikapku dan aku berkarya aja itu udah merupakan suatu pesan gitu. Jadinya aku jadi gak bisa berhenti juga ya untuk menggambar, karena ada banyak banget yang kemudian message aku kayak, Kak makasih ya kamu gambar perempuan, aku juga jadi berani. Aku sebagai perempuan juga jadi berani menggambar perempuan. Mungkin aku ada hadir di sini juga sebagai orang yang cukup beruntung mendapatkan lingkungan yang nggak terlalu tajam di rumah ya. Salatiga itu kan mungkin memang kota yang lumayan toleran. Tolerannya benar-benar segitunya toleran gitu ya. Jadi aku menggambar perempuan, nggak banyak yang kenapa sih begitu. Bahkan aku menggambar itu juga dari zaman di sekolah, dari SMP, SMA aku menggambar perempuan. Aku menggambar perempuan telanjang sebagai sketsa. Itu dari aku SMA mungkin, SMA, kuliah, dan itu aku secara aktif, aku share di sosial media gitu. Aku nggak pernah mendapatkan perlawanan dan pertanyaan yang gimana-gimana dari orang di dekatku secara fisik ya. Jadinya aku bisa semakin pede aja gambar sampai sekarang, kemudian aku ketemu lebih banyak orang, terus aku kayak baru sadar, oh ternyata
susah ya kalian menggambar seperti ini, oh ternyata dapat sentimen yang nggak baik ya gitu. Apalagi dalam tanda kutip dilanggengkan oleh industri itu sendiri kan, mulai dari musik, film atau apapun kan melanggar stereotyping, konotasi negatif terhadap cara pandang perempuan gitu kan. Dan Alo di sini hadir untuk ya tadi itu konfrontasi ketabuhan, kalau mana kejujuran akan terus ditampilkan dan banyak akhirnya yang tertular untuk oh makasih Mbak Kak untuk berani menampilkan, sekarang aku jadi juga berani menggambar perempuan itu sendiri. Jadi dan sekarang kan udah mulai banyak terkait hal itu, udah kalau dulu mungkin zaman-zaman mungkin 5-10 tahun 15 tahun yang lalu mungkin industri-industri kan masih mentabuhkan bagaimana seorang perempuan dikonotasikan dalam sebuah film entah apapun kan masih itu dan sangat-sangat tabu. Tapi kan sekarang juga sudah mulai banyak yang sadar dan hal-hal itu sudah dengan bisa profil-profil seperti Alo dan yang lain dari segi musisi, seniman lukis, seniman patung atau apa itu sudah mulai bisa ya udah emangnya kenapa gitu kan. Jadi dan akhirnya hal-hal positif tadi udah tertular ke orang-orang yang dulunya takut berkarya, sekarang eksploratif sekali dan sudah tidak ada batasan lagi gitu. Untuk kalau aku tuh awalnya tidak punya tujuan untuk mengkonfrontasi, tidak punya keinginan untuk menantang faham-faham atau ide-ide yang sudah settle. Tapi memang yang ada dalam pikiranku adalah menambah perspektif. Aku merasa bagaimana perempuan digambarkan oleh media, digambarkan oleh pemahaman secara umum, terutama tentang ketubuhan itu ya, itu tuh memang cenderung meruncing ke itu aja. Gimana sih perempuan digambarkan dalam media sebagai sumber inspirasi lah, sebagai keindahan, sebagai apa. Tapi menurut aku ada banyak hal tentang perempuan yang kurang digali. Jadi awalnya aku nggak ada tujuan untuk mengkonfrontasi apapun juga. Tujuanku tuh cuma menambah perspektif. Ada loh perspektif lain untuk melihat ketubuhan. Ada tentang perempuan sebagai dinamikanya sebagai manusia yang mengalami menstruasi. Ada perempuan dengan dinamikanya menghadapi beauty standard. Makanya kalau di karya aku tuh, aku sangat menghindari menggambar perempuan yang tubuhnya media banget ya, yang langsing. Aku tuh selalu suka menggambar bagian lekukan tubuh, lemak perempuan. Karena menurut aku itu perspektif yang aku ingin tampilkan. Bukan perempuan perspektif media pop. Dan apalagi aku sangat ngeh ternyata, oh laki-laki tuh melihat perempuan, tubuh perempuan tuh nggak realistis. Jadi aku punya beberapa teman laki-laki yang suka menggambar. Terus dia gambar perempuan gitu kan. Terus aku bilang kayak, perempuan tuh nggak kayak gini, tubuhnya tuh nggak begini. Kan ada yang namanya gravitasi. Jadi payudara tuh nggak tiba-tiba bulat. Terus dia kayak, nggak, ternyata pemahaman itu tuh nggak ada di kepala dia dan sangat sulit untuk dia terima. Terus aku baru sadar, oh ini yang namanya male gaze ya. Oh, ini perempuan yang dilihat oleh laki-laki bentukan dari media konsumsi dia selama dia hidup. Ini nggak realistis. Makanya kadang-kadang kalau ada sebuah display karya tentang perempuan, ada beberapa karya objeknya perempuan semua gitu. Kadang-kadang aku sama teman aku muter, terus tanpa ngelihat senimannya, kita bisa nebak, ini yang gambar cowok nih. Karena nggak realistis kadang-kadang. Ya, jadi aku merasa karyaku tuh bukan muncul sebagai kayak heroik banget ya, menantang. Enggak sih, aku nggak seberani dan sekonfrontatif itu sih. Aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Aku tipe orang yang hadir untuk menambah batu-batu aja gitu. Kalau dalam proses pembuatan karya tuh, kalau Ala tuh lebih suka menikmati prosesnya atau setelah hasil itu jadi biasanya? Kalau jawaban singkatnya ya proses sih. Biasanya kalau karya udah jadi terus aku udah yang kayak oke, gitu. Tapi dulu aku menggambar memang karena kan naluriah banget ya. Aku nggak sekolah seni secara formal, aku nggak belajar seni secara runtut dan akademisi. Jadinya aku tuh menggambar, melihat estetika, kemudian ketemu orang ini diskusi, oh ternyata ada variabel ini ya yang bisa memperkaya karyaku gitu. Terus nambah di situ. Aku ketemu yang ini, oh ternyata bisa begini ya. Oh melihat karya tuh dari konsep. Oke, mulai belajar berkonsep. Ngobrol sama yang
ini, oh ada yang namanya konteks, oke. Oh ada yang namanya pertanggungjawaban karya, oke. Jadinya tuh kayak pelan-pelan menyusun. Jadi, nah ini juga shifting yang aku rasakan kemarin aku tuh menggambar naluriah. Jadi aku tuh kemarin berusaha menggambar menggunakan sketsa. Wah ini maknanya begini, bla 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 bla. Itu tuh nggak pernah jadi. Dan walaupun ada yang jadi, selalu karyaku tuh yang spontan uhui gitu. Dan itu yang orang-orang juga bisa ngelihat, bisa ngerasa kayak, oh yang ini kok kena ya Lot, yang ini kena gitu, yang ini kurang. Dan itu selalu yang bersketsa yang sudah di awal dicanangkan, yang oh ini maknanya begini, ini kenapa seperti itu. Itu tuh entah kenapa belum nyampe. Tapi mungkin memang berkarya itu kan memang perjalanan ya. Kayaknya kalau aku tetap jalan dengan perspontan uhuyan harusnya nggak apa-apa. Tapi aku juga menantang diriku kayak aku pingin lebih bisa mempertanggungjawabkan karyaku secara sadaran dan konsep dan konteks. Aku sekarang mulai shifting untuk belajar untuk bukan lagi menyampaikan visual, bukan lagi menyampaikan perasaan yang spontan uhui itu tadi, tapi juga berusaha menyampaikan konteks dan ada gagasan di situ. Gagasan ide konsep. Jadi sekarang mulai shifting juga karyaku ke arah sana. Tapi sepenting apa sih seorang artis atau seorang seniman tuh punya kekhasan dalam karyanya, itu sepenting apa? Justru aku yang sampai sekarang tuh nggak paham ciri khasku tuh di mana. Tapi aku juga nggak mau pura-pura kayak aku nggak punya ciri khas. Itu kayak pick me banget. Karena juga udah banyak yang bilang ke aku, oh aku ngelihat karyamu, aku langsung tahu itu pasti karya kamu gitu. Jadi aku, oh ternyata ada ya aku ciri khas ya. Tapi sampai sekarang aku sebenarnya nggak tahu bagian apa. Apakah karena perempuannya, apakah karena warnanya, apakah karena goresannya. Tapi pada akhirnya kalau kita ngomongin ciri khas seberapa pentingnya sebagai seorang seniman, akhirnya kan itu nggak jauh-jauh sebenarnya akhirnya dari karirnya ya. Ciri khas itu menjadi penanda seniman itu. Kalau aku ngelihatnya, kalau seorang seniman sudah punya ciri khas, artinya karyanya dia sudah bisa mulai dengan mudah dipisahkan dari seniman yang lain. Akhirnya kan jadi ada sesuatu yang menonjol gitu. Jadi ya pasti pentingnya akan lebih mudah dikenali aja. Dan dari situ artinya ada orang yang bisa niteni, oh ini karyanya Alo, ini karyanya Alo. Lama-lama orang juga jadi ngikutin. Tapi menurut aku ciri khas kadang-kadang nggak penting juga di saat ciri khas itu kemudian kita labeli, kita namai, dan kemudian kita pegang dengan erat-erat. Kalau misalnya aku pikir, kalau misalnya aku sudah melabeli dan memegang erat-erat bahwa ciri khasku itu adalah perempuan, kemudian aku akan menghindari menggambar yang lain. Dan kadang-kadang kan akhirnya aku bertanya lagi ke diriku, apa sih yang ingin aku sampaikan? Dan gagasan itu kadang-kadang, dan aku yakin tidak selalu hanya bisa ditampilkan dalam satu objek itu. Kalau suatu saat aku berpikir aku punya gagasan yang penting dan ingin aku sampaikan, dan objeknya tidak perempuan, di saat aku memegang erat-erat the idea bahwa ciri khasku adalah perempuan, apakah artinya aku menyalahi ciri khasku? Aku yakin enggak. Jadinya aku juga enggak mau memegang erat-erat. Ciri khas itu penting dan ciri khas adalah yang ini. Gitu. Jadi aku mungkin ciri khas tuh akhirnya orang akan melihatnya adalah konsistensi. Nah, dan konsistensi itu menurut aku abstrak. Bisa idea, bisa objek, bisa visual, bisa warna, bisa konsistensi pengkaryaan itu tadi. Gitu. Kalau menurut Alo tuh karya seni yang bagus itu yang seperti apa? Kalau aku juga nggak pernah mempertanyakan karya seni yang bagus itu seperti apa, dan karena pasti ujung-ujungnya jawabannya adalah ya itu pasti tergantung. Aku sendiri juga punya selera yang dibentuk dari pengalamanku selama ini. Pasti melihat kebagusan itu menjadi sesuatu yang nggak objektif. Nah, itu jadi subjektif ya, tergantung preferensi pribadi orang ketika melihat suatu karya ya. Bisa jadi semua orang itu adalah sama-sama seniman, pasti perspektif tentang karya yang dilihat juga akan beda dengan orang awam, mungkin orang pekerja kantoran ketika melihat satu karya yang sama dengan si seniman tadi, pasti perspektifnya juga beda. Jadi pasti melihatnya semuanya serba relatif gitu. Iya, bahkan menurut aku ada dua orang yang sama-sama seniman, sama-sama ibaratnya sama-sama sekolah di pendidikan ini misalnya. Ngelihat satu karya juga pasti beda.
Jadi menurut aku karya seni yang bagus, menurut aku nggak ada. Justru menurut aku semua karya akan menemukan penikmatnya kalau disajikan. Tapi kan kadang-kadang sebagai pencipta, apapun ya, mau fotografer, mau ilustrator, mau seni rupa, perupa, pemusik, bikin karya, tapi tidak ditampilkan, ya tidak akan menemukan penikmatnya. Tapi semua karya itu pasti menemukan penikmatnya, menurutku. Ya. Kalau mengumpamakan lagi nih, seumpama di dunia ini tidak ada konflik sosial, tidak ada konflik batin juga, apakah karya seni juga akan bisa lahir di situ? Mungkin awalnya kita harus memutuskan ya yang disebut karya seni itu apa ya. Kalau kita memutuskan karya seni itu adalah karya yang dibuat sebagai penanda zaman, artinya ada atau tidak ada konflik, kita akan menyebut banyak hal itu sebagai karya seni. Akhirnya karya seni ada dong, kalau sebagai penanda zaman. Batu yang digunakan untuk berburu, tapi waktu itu mungkin sudah ada konflik sosial ya, gimana, oh kamu bagian berburu ya, aku nggak suka berburu gitu. Mungkin ya. Yeah. Tapi kalau kita mengandai-andai tidak ada konflik sosial dan kita mengkerucutkan bahwa pemahaman karya seni adalah penanda zaman, objek-objek penanda zaman, ya ada atau tidak ada konflik, pasti akan ada karya seni. Tapi kita menyebut karya seni hari ini itu sebagai apa sih? Kayaknya jadi jawabannya juga beragam. Kalau sekarang kan masih perbandingan antara membuat karya seni dulu sebelum sekarang serba digitalized ya, terus dengan sekarang yang mungkin bisa dibilang lebih dimudahkan secara media, secara prosesnya. Terus itu lalu melihatnya itu seperti apa? Atau mungkin AI lah, banyak sekali kan topik-topik pembicaraan tentang AI sudah bisa membuat lagu, bahkan ada satu grup band itu semuanya adalah AI. Dan udah ada di Spotify, ada tuh grup band yang itu tuh ada orangnya, itu emang dibuat dari AI, ada albumnya, ada lagu-lagunya yang full pakai AI lagunya. Nah, kan serba instan dan sekarang serba digital. Kalau sekarang melihat karya seni gitu, Alung melihatnya seperti apa? Apakah ya udah berdamai aja atau ada sisi lain yang itu untuk membantu tools aja? Aku nggak pernah merasa proses berkarya itu semakin mudah sih. Mungkin kalau mau disederhanakan, kelihatannya lebih mudah dengan akses ya. Menurut aku dengan perkembangan zaman, mungkin pembuatan karya, proses berkarya itu lebih mudah dalam konteks akses. Dulu orang mau melukis, alat lukis mahal mungkin, atau dulu mau belajar melukis, source untuk belajarnya nggak sebanyak sekarang mungkin. Tapi proses berkarya itu menurut aku tidak menjadi lebih mudah dengan adanya digital. Misalnya kalau aku ngalamin zaman dari belajar bikin komik, pakai pensil, kemudian pakai pen, terus habis itu beli plastik kayak tone buat shading. Kemudian eranya kemudian sudah ada aplikasi, jadi kita nggak perlu secara manual pakai cutter, kemudian kita bisa pakai brush aja secara digital. Dalam konteks berkaryanya, menurut aku tidak lebih mudah, tetap susah. Kamu ibaratnya kayak yang kemarin susah karena kamu langsung di kertas. Tapi gambar digital tuh juga nggak berarti lebih gampang. Cuman secara akses lebih mudah. Karena ibaratnya kamu nggak harus beli semua, tapi ada dalam satu aplikasi. Gitu. Tapi prosesnya menurut aku sama susah. Painting juga menurut aku nggak menjadi lebih mudah secara prosesnya, tapi secara akses memang lebih mudah. Dan AI juga menurut aku tidak membuat berkarya itu lebih mudah sih. AI menurut aku membuat karya menjadi punya akhirnya itu tadi ya, konflik etika, konflik sosial, konflik bagaimana karya itu dipandang menjadi tantangan baru. Jadi menurut aku ya memang karya seni dan kegiatan berkesenian tuh selalu beriringan dan saling bertabrakan dengan perkembangan teknologi, sosial, ekonomi, bisnis, apalagi manusianya, dan AI itu salah satu variabel baru lagi nih, gitu. Jadi menurut aku nggak lebih mudah sih. Aku juga menikmati karya-karya AI kayak
ada orang yang ngomong sama AI, saut-sautan, kemudian AI itu kan cenderung mengiya-iyakan, cenderung mana kayak orang salah paham mulu gitu loh. Tapi kayak orangnya kayak, oh sorry aku salah ya, tapi aku bisa. Terus kayak, oke coba ini lagi. Lah salah lagi. Terus kayak, oh tapi aku bisa, apakah kamu mau? Nah itu menurut aku tuh juga, akhirnya kan menjadi karya ya, itu karya orang bicara dengan AI. Itu menurut aku menjadi karya yang lain lagi gitu, bagaimana manusia mencoba berkomunikasi dengan produk buatan manusia yang pura-pura menjadi manusia, dan ketidaknyambungan itu yang membuat orang tuh nonton terus gitu. Nah menurut aku akhirnya apakah seninya adalah di promptnya, apakah seninya di visual yang tampil dari promptnya, ataukah seninya adalah melihat bagaimana orang berusaha berinteraksi dan membuat orang lain ingin menonton interaksi yang nggak nyambung ini gitu. Menurut aku ini bentuk baru gitu. Bentuk baru ya. Kalau pernah nggak ketika orang melihat karyamu terus dengan padahal mungkin kamu bikin karya itu mungkin spontan atau memang ada hal yang memang ingin kamu, ada gagasan atau pesan yang ingin kamu sampaikan di situ, terus ketika orang ini melihat bener-bener kayak ngasih kamu, Kak ketika aku ngeliat karyamu gini-gini, malah kamu oh iya juga ya, padahal perspektifku ketika bikin karya nggak seperti yang kamu omongin nih. Itu pernah hal seperti itu? Pasti pernah. Perspektif baru kan? Pasti pernah. Aku pernah ngobrol sama temen aku, sekali lagi karena aku nggak dari latar belakang akademis. Yang seni ya. Aku belajar filsafat juga kayak telat banget, kayak level filsafatku tuh, aduh kayak sangat tidak bisa dibanggakan. Jadi aku merasa proses belajarku tuh lambat ya. Jadi aku tuh sering nge-cheat dengan nanya temanku yang lebih pintar. Nih ada fenomena ini. What's your intake berdasarkan buku-buku yang kamu baca? Dia bilang gini, karya seni itu hilang kendali penciptanya saat ia muncul di publik. Kamu sudah nggak punya hak untuk karyamu, tapi karyamu tuh menjadi hak interpretasi semua orang yang menonton karyamu. Jadi akan muncul multi tafsir di situ. Dan menurut aku itu menarik, dan akhirnya membawa tafsir yang berbeda-beda. Tapi yang menarik tuh justru kalau tadi kamu bilang kayak, oh aku lihat karyamu Kak, aku begini-begini. Kadang-kadang aku mempertanyakan, dari mana sih orang ini merasa ada motivasi, dia lihat karyaku di suatu ruang pamer. Yang dia ngelihat karyaku, kemudian dia, siapa sih namanya? Oh Alo Diayap, aku cari di Instagram, aku DM, aku ketik. Itu kan proses yang panjang ya. Aku niat lah. Niat banget kan. Dan itu banyak banget yang ngechat aku seperti itu. Banyak banget. Mungkin 1000 udah ada dari sepanjang ini, mungkin lebih. Dan aku selalu amazed. Kok orang-orang ini tergerak ya? Dan mereka tuh rata-rata bilang, Kak, aku lihat karya kakak di sini, terus aku cari di Instagram. Dan menurut aku yang amazing di situ adalah gimana karyaku bisa menggerakkan orang untuk dia tuh nyampein ke aku, Kak, aku ngeliat karya kakak di sini, aku kok merasa ini ya, Kak, makasih. Dan mereka semua sopan, nggak ada yang kayak, kok bisa ya secara sporadis? Karena waktu itu karyaku muncul di beberapa pameran yang berbeda, dan itu menjadi pola. Mereka dengan niat, dengan proses yang panjang itu mereka tergerak untuk nyampein itu ke aku. Dan menurutku itulah yang kayak, wah gila nih, seni tuh segininya ya gitu. Kalau dengan proses kayak sekarang, ketika kamu semua berhadapan dengan karyamu, pengen ngomong apa sih sama karyamu tuh? Nggak ada sih. Karena kalau aku nggak punya sentimental yang attach banget sama lukisan sih. Karena aku dari kecil kan sukanya baca majalah, baca apapun waktu kecil. Sekarang nggak suka baca, susah membaca sekarang, entah kenapa. Tapi waktu kecil mungkin karena internet belum segitunya ya, jadi ibaratnya membaca. Terus dari kecil tuh aku baca kayak cerpen, terus itu ngomong tentang ada seorang, tapi aku nggak yakin ini cerita yang bener ya, karena setelah besar aku searching, nggak pernah nih cerita ini muncul gitu. Tapi nggak tahu, correct me if I'm wrong. Cuman di cerita itu yang aku baca waktu aku kecil, ada seorang seniman yang sedang belajar, kemudian dia membuat sebuah karya, dan menurut dia ini karya bagus banget, orang-orang puji-puji dia.
Lalu seniman ini kemudian berhenti menggambar karena mengagumi karyanya. Suatu malam gurunya merobek karyanya. Kemudian saat paginya dia menangis-nangis kayak, ini kan karya terbaikku, kenapa kamu robek? Kemudian, enggak, kamu bikin karya lagi. Nah, kemudian karya selanjutnya itu menjadi karya yang lebih bagus lagi dan orang itu si student ini dikenal sebagai Picasso. Again, menurut aku kayaknya ini cerita yang dibuat-buat sih. Sekarang aku sadarnya gitu. Tapi aku aku masih SD. Sebagai anak SD yang suka menggambar, aku ngeliat itu aku jadi takut kalau aku merasa karyaku bagus. Jadi aku nggak punya sisi attachment sih sama karya gitu. Kalau mimpi terbesar seorang Anudia yang masih ada di pikiran sekarang, mimpi apa? Ada keinginan apa yang terbesar yang belum tercapai? Nah, aku juga bukan tipe orang yang punya mimpi sih. Kalau aku tujuannya tuh cuman aku ingin menjadi orang yang sampai aku tua, aku masih aktif di dunia seni rupa. Aku nggak punya mimpi yang gimana-gimana sih. Ini dua pertanyaan terakhir yang bisa kita tanyain. Satu pertanyaan yang selalu kita tanya kemana-mana. Kalau kita ngelihat proklamasi kan 1945 ya. Udah tahu arahnya kemana? Belum. Tahun 2045 kan kita 100 tahun proklamasi tuh. 100 tahun proklamasi. 2045, 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Menurutmu di tahun itu, ya spesifik aja, skena seni rupa itu kan seperti apa? Nggak lama sih, tinggal 20 tahun lagi. Aku masih terlalu baru mengenal seni rupa untuk mengenal seni rupa 20 tahun lagi sih. Aku yang di seni rupa baru seumur jagung, nggak punya source untuk menilai gimana ini 20 tahun ke depan ya. Tapi menurut aku membandingkan dari pengalamanku yang baru sebentar, ketemu beberapa orang, menurut aku 20 tahun lagi seni rupa Indonesia akan sangat beragam, punya banyak sub-sub. Kayak hari ini kita punya sub fine art, kita punya sub graffiti, kita punya sub seniman TikTok. Nah, menurut aku 20 tahun lagi nih kayaknya akan ada yang lain lagi. Mungkin kita punya seniman AI. Jadi menurut aku seni itu kan selalu gitu-gitu aja ya. Gitu-gitu in a way selalu berkembang berdasarkan perkembangan zamannya. Jadi ya akan berkembang sesuai zaman di 20 tahun lagi sih. Kalau seumpama kamu tuh bukan seorang seniman, sekarang tuh kamu jadi apa ya? Itu yang selalu aku tanyakan. Kalau aku bukan orang yang menggambar, Instagramku tuh isinya apa ya? Apakah Instagramku isinya adalah selfie? Karena aku orang yang nggak punya hobi. Jadi 2-3 tahun belakangan ini aku secara aktif mencoba mencari hobi. Aku segitunya nggak punya sisi lain selain berkarya sih. Kemarin foto jadi model. Pertanyaannya apa berarti? Kalau nggak jadi seniman, kira-kira jadi apa gitu sekarang? Nggak jadi, aku akan jadi manusia yang mediocre. Aku terlibat di project-project temanku as a talent, as a model, as a bla 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 bla. Itu adalah perpanjangan dari kesenianku. Kenal aku dari gambar, terus habis itu aku kenal teman yang suka kebaya. Terus aku terinspirasi dan terinfluence. Jadi aku tuh orang yang sangat bunglon. Aku suka graffiti karena temen aku ngajakin yuk kita graffiti, terus kayak bagus ya aku jadi graffiti. Tapi kebetulan graffiti masih ada di koridor seni rupa ya, di koridor gambar ya. Tapi di luar koridor menggambar, aku tuh bunglon banget. Temen aku suka musik indie, aku jadi suka. Terus aku main sama satu temenku ini, dia suka rap, aku jadi suka. Aku main sama satu temenku, dia suka black metal, bla bla bla. Jadi nonton konser-konsernya. Punya teman suka kebaya, jadi suka. Punya teman suka motret, dan dia tahu dari gambar, aku jadi bantuin jadi talent. Jadi kalau tanpa ada menggambar, menurut aku akan jadi orang yang struggle banget di hidup ini karena nggak tahu mau ngapain di hidup ini sih. Tapi akhirnya jadi banyak perspektif karena tidak mengkotakkan ketika ada teman apa ikut, akhirnya dapat
dapat pengalaman baru di bidang itu. Teman apa ikut, ada pengalaman baru di bidang itu gitu-gitu tadi. Karena geleman ya. Oke, halo Diayap. Halo, terima kasih atas waktunya. Jauh-jauh dari Salatiga ke Jogja buat kita ngobrol. Semoga tadi walaupun mimpinya tadi juga nggak ada mimpi apa yang masih akan dikejar, tapi paling nggak sadar akan sekarang ya. Kalau kata praktisi mindfulness itu kan sadar nafas gitu. Terus apapun yang akan terjadi ke depan tuh ya kamu yang sekarang, nggak usah dipikir yang depan kemarin apa gitu. Kan ada seperti itu. Semoga yang kamu tadi ceritakan perspektifmu juga akan dengar orang atau teman-teman di sini yang akan nanti melihat juga tertular in a good way ya, yang jelas, dan semoga nanti apapun yang diinginkan bisa tercapai lah. Terima kasih atas waktunya. Halo dia. Makasih. Selalu sehat dulu, sisanya ngikut gitu. Yang penting kan sehat sekarang, sehat dulu sekarang. Sehat pikir ya, sehat fisik juga. Amin. Makasih ya udah ngajakin ngobrol-ngobrol. Sama-sama.